Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang planet-planet yang ada di tata surya kita. Seperti yang kita ketahui, planet yang terdapat di tata surya kita terdapat 8 planet, dimulai dari planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya sekaligus yang terdekat dengan matahari. Periode revolusi planet ini merupakan yang terpendek dari semua planet di tata surya, yakni 87,79 hari. Merkurius merupakan planet inferior yang letak orbitnya berada di sebelah dalam orbit bumi, dan ketika diamati dari bumi, jarak sudutnya dari matahari tidak pernah melebihi 28 derajat. Nah, karena jarak yang dekat dengan matahari, planet ini hanya dapat dilihat di dekat ufuk barat setelah matahari terbenam, atau ufuk timur sebelum matahari terbit, atau biasanya ketika aram. Merkurius akan tampak seperti bintang yang terang jika diamati pada waktu tersebut. Merkurius memiliki rotasi yang unik. Dalam tata surya, planet ini terkunci pasang surut terhadap matahari dalam putaran resonansi orbit, yang berarti bahwa relatif terhadap bintang tetap. Planet ini berotasi pada porosnya tepat 3 kali untuk setiap 2 kali periode revolusi mengelilingi matahari. Penguncian pasang surut terjadi ketika gradien gravitasi membuat salah satu sisi benda langit selalu menghadap benda langit yang lain. Misalnya, satu sisi bulan selalu menghadap planet bumi. Benda langit yang biasanya terkunci pasang surut adalah satelit alami, tetapi jika perbedaan massa dan jarak antara dua benda langit kecil, kedua benda langit mungkin terkunci satu sama lain, layaknya Pluto dan Charon. Efek ini digunakan untuk menstabilisasi beberapa satelit buatan. Sumbu Merkurius memiliki kemiringan terkecil dari semua planet di tata surya, yaitu hanya sekitar 1/30 derajat. Permukaan Merkurius penuh akan kawah dan memiliki wujud yang serupa dengan bulan. Hal ini menandakan bahwa proses geologis pada permukaannya telah berhenti sejak miliaran tahun yang lalu. Karena hampir tidak memiliki atmosfer untuk menahan panas, Merkurius memiliki suhu permukaan yang sangat beragam setiap harinya, mulai minus 173 derajat Celcius atau minus 280 derajat Fahrenheit pada malam hari, sampai 427 derajat Celcius atau 800 derajat Fahrenheit pada siang hari di sepanjang daerah Khatulistiwa, dan suhu permukaan di daerah kutubnya selalu berada di bawah 180 Kelvin atau minus 93 derajat Celcius atau minus 136 derajat Fahrenheit. Merkurius tidak memiliki satupun satelit alami yang diketahui. Dengan diameter sebesar 4.879 km di Khatulistiwa, Merkurius adalah planet terkecil dari 4 planet kebumian di tata surya. Jarak Merkurius ke matahari yaitu sekitar 57 juta kilometer, dan jarak Merkurius ke bumi sekitar 92 juta kilometer. Merkurius terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, serta mempunyai kepadatan sebesar 5,43 gram per cm kubik, hanya sedikit di bawah kepadatan bumi. Untuk orbitnya, Merkurius memiliki orbit yang sangat elips dan eksentrisitas 0,21. Hal itu yang membuat Merkurius kadang-kadang menjadi planet terdekat dari bumi. Merkurius membutuhkan sekitar 87,969 hari bumi untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari. Dan yang kedua yaitu planet Venus. Venus adalah planet kedua dari matahari dan merupakan tetangga terdekat bumi di tata surya. Venus selalu tampak lebih cerah daripada bintang lain selain matahari ya. Nah, ukuran Venus hampir seperti bumi. Meski begitu, manusia tak bisa hidup di planet ini karena atmosfernya yang penuh karbon dioksida yang tidak bisa digunakan untuk bernafas.
Venus diselimuti awan yang terbentuk dari asam belerang yang mematikan. Venus memiliki atmosfer yang sangat padat yang terdiri dari 96,5% karbon dioksida dan 3,5% nitrogen. Massa atmosfernya 93 kali lebih besar daripada atmosfer bumi, sementara tekanan di permukaan planet Venus 92 kali lebih besar daripada di permukaan bumi. Tekanan yang kurang lebih sebanding dengan samudra sedalam 1 km di bumi. Kepadatan di permukaan Venus tercatat sebesar 65 kg per meter kubik atau 6,5% dari kepadatan air. Atmosfer yang kaya akan CO2 dan awan sulfur dioksida yang tebal menghasilkan efek rumah kaca yang paling kuat di tata surya, sehingga rata-rata suhu permukaan Venus sekitar 462 derajat Celcius. Akibatnya, permukaan Venus lebih panas daripada Merkurius yang memiliki suhu permukaan minimal minus 220 derajat Celcius dan suhu permukaan maksimal 420 derajat Celcius. Venus berotasi dengan arah berputar berlawanan dengan planet lainnya. Rotasinya juga sangat lambat. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Planet yang selanjutnya yaitu planet Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Kehidupan bisa ada karena terdapat air yang cair di planet kita ini, di mana 2/3 permukaannya diselimuti oleh air. Matahari juga berada dalam jarak yang tepat, sehingga memberikan kehangatan dalam takaran yang pas, sehingga manusia tidak hidup kepanasan atau kedinginan dalam cuaca yang ekstrim. Bumi juga diselimuti oleh gas yang disebut atmosfer, yang memberi udara untuk bernafas dan melindungi kita dari tabrakan meteorit. Bumi adalah planet ketiga dari matahari, dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki atmosfer dengan oksigen bebas, lautan air cair di permukaan, dan kehidupan. Bumi adalah salah satu dari 4 planet terestrial atau planet berbatu. Bumi terus berputar. Kita mungkin merasa seperti bumi tidak pernah bergerak, tetapi faktanya bumi terus berputar dengan cepat. Bumi bisa berputar dengan kecepatan lebih dari 1000 mil per jam. Bumi bergerak mengelilingi matahari. Bumi tidak hanya berputar, bumi juga bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan 67.000 mil atau sekitar 107.826 km per jam. Bumi berusia miliaran tahun. Para peneliti menghitung usia bumi dengan menganalisis batuan tertua di planet ini dan meteorit yang telah ditemukan di bumi. Hasil dari penelitian mereka menyatakan bumi berusia sekitar 4,54 miliar tahun. Tanah di bumi didaur ulang. Tanah di bumi terus didaur ulang karena di bumi terdapat siklus batuan yang mengubah batuan beku menjadi batuan sedimen, menjadi batuan metamorf, dan kembali lagi. Planet yang berikutnya yaitu planet Mars. Planet yang keempat adalah planet Mars. Mars merupakan planet terdekat keempat dari matahari. Jika dilihat dari kejauhan, planet ini tampak berwarna merah. Oleh karena itu, Mars dijuluki sebagai planet merah. Mars disebut planet merah akibat debu yang melapisi permukaannya. Ukuran Mars hampir setengah dari planet Bumi. Kemungkinan di Mars pernah ada sungai karena di permukaannya banyak terlihat alur bekas sungai kering, jurang dalam, dan dataran bekas pantai. Jika benar, mungkin pernah ada kehidupan di sana. Namun saat ini Mars hanya ada air beku di kutub utara dan selatan Mars atau di bawah tanah pada bagian lainnya. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Ketebalannya kurang dari 1% atmosfer bumi. Badai matahari telah menjadi penyebab hilangnya medan magnet Mars selama ratusan juta tahun. Pada saat itulah, planet merah kehilangan kemampuan untuk mempertahankan atmosfernya. Akibatnya, Mars memiliki iklim yang dingin, kering, dan tidak ada oksigen. Mars hanya memiliki gaya gravitasi sebesar 38% jika dibandingkan dengan Bumi, sebab memang ukurannya yang jauh lebih kecil.
Hal ini membuat manusia bisa melompat 3 kali lebih tinggi daripada saat berada di bumi. Mars mengelilingi matahari dalam waktu 687 hari. Diameter planet ini adalah 6.780 km, yakni sekitar setengah diameter bumi. Jarak rata-rata dari matahari ke Mars adalah 228 juta kilometer atau 1,5 SA. Mars membutuhkan 687 hari dalam satu kali orbit mengelilingi matahari. Mars tidak hanya berputar mengelilingi matahari, tetapi juga mengitari porosnya sendiri. Planet ini membutuhkan waktu 24,6 jam untuk berotasi, tidak jauh berbeda dengan bumi yang membutuhkan waktu 23,9 jam. Sumbu rotasi Mars juga miring 25% terhadap orbitnya. Akibatnya, Mars memiliki banyak musim yang berlangsung lebih lama dibanding bumi. Mars memiliki 2 bulan, yaitu Phobos dan Deimos. Keduanya dianggap asteroid karena bentuknya yang tidak beraturan. Phobos dan Deimos masing-masing berjarak 9.377 km dan 23.460 km dari Mars. Dalam 50 juta tahun, Phobos diperkirakan akan bertabrakan di sekitar Mars untuk membentuk cincin. Planet yang berikutnya adalah planet Jupiter, yaitu planet terbesar di tata surya. Pada bagian permukaan planet Jupiter berbatu dan keras seperti bumi. Strip-strip merah, putih, coklat, dan kuningnya adalah awan tebal yang berada di bawah atmosfer Jupiter yang penuh badai. Jupiter menjadi benda langit paling terang keempat setelah matahari, bulan, dan Venus. Jupiter mengalami hari paling pendek. Jupiter memiliki hari paling pendek di antara semua planet di dalam tata surya. Sekali berotasi, Jupiter hanya membutuhkan waktu 9 jam 55 menit saja. Jupiter memiliki kecepatan rotasi sebesar 12,6 km per detik. Kecepatan ini membuat Jupiter memiliki medan magnet yang sangat kuat, serta memancarkan radiasi yang berbahaya di sekitar planetnya. 1 tahun di Jupiter lebih dari 10 tahun di bumi. Jupiter berevolusi mengelilingi matahari dalam waktu yang sangat lama. Sekali mengelilingi matahari, Jupiter membutuhkan waktu 11,8 tahun waktu bumi. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Besarnya planet Jupiter ini tidak main-main ukurannya, yaitu setara dengan 318 kali ukuran bumi. Bahkan jika semua planet di tata surya disatukan, ukuran Jupiter masih 2,5 kali lebih besar daripada semua planet tersebut. Jupiter adalah bintang gagal astronom. Para astronom menyebut Jupiter sebagai bintang yang gagal. Hal ini disebabkan karena Jupiter banyak sekali hidrogen dan helium seperti pada bintang pada umumnya. Namun, Jupiter tidak punya massa yang cukup untuk memicu reaksi fusi pada inti planet untuk memulai pembakaran sebagai proses utama hidupnya bintang. Jupiter memiliki awan tipis. Awan yang memiliki Jupiter memiliki ketebalan hanya 50 km. Awan di Jupiter tersusun dari kristal amonia yang terbelah menjadi 2 bagian. Bagian atas awan Jupiter akan berikatan dengan material dari dalam Jupiter dan berubah warna ketika terkena cahaya matahari. Sedangkan bagian bawahnya hanya terdiri dari gas hidrogen dan helium. Di planet Jupiter terdapat the Great Red Spot. Great Red Spot adalah salah satu fitur unik yang ada di Jupiter. Ini merupakan fenomena antisiklon di mana terjadi perputaran angin badai yang sangat besar dan persisten. The Great Red Spot telah berlangsung setidaknya selama 350 tahun. Besarnya fenomena ini tercatat memiliki diameter 24.000 km dengan ketinggian 12 sampai 14.000 km. Besar ini setara dengan 3 kali besarnya planet Bumi. Jupiter merupakan planet yang memiliki jumlah satelit alami terbanyak di tata surya. Ada 69 satelit alami yang dimiliki Jupiter.
Beberapa satelit alami Jupiter yang terkenal seperti Io, Europa, Ganymede, dan Callisto yang diambil dari nama anak dewa Jupiter menurut mitologi Romawi. Planet yang berikutnya adalah planet Saturnus. Saturnus tidak lebih besar dari Jupiter, tapi ia masih tergolong raksasa. Planet ini dikelilingi cincin-cincin lebar dari bongkahan batu dan es. Saturnus adalah sebuah raksasa gas, di mana atmosfer tebalnya mengandung hidrogen. Ia butuh 29,5 tahun bumi untuk mengelilingi matahari. Namun, satu hari di Saturnus lebih singkat daripada di bumi karena rotasinya lebih cepat. Saturnus dapat dilihat dengan mata telanjang. Ini adalah objek paling terang kelima di tata surya dan juga mudah dipelajari melalui teropong atau teleskop kecil. Saturnus adalah planet paling datar. Diameter kutubnya adalah 90% dari diameter khatulistiwa. Hal ini disebabkan kerapatan yang rendah dan rotasi yang cepat. Saturnus berputar pada sumbunya sekali setiap 10 jam dan 34 menit, menjadikannya hari terpendek kedua di planet tata surya. Saturnus mengorbit matahari sekali setiap 29,4 tahun bumi. Gerakan Saturnus yang lambat membuatnya mendapat julukan Gebet Sagus dari bangsa Asyur kuno yang berarti yang tertua dari yang lama. Saturnus memiliki badai berbentuk oval mirip dengan Jupiter. Wilayah di sekitar kutub utara planet ini memiliki pola awan berbentuk heksagonal. Para ilmuwan berpikir ini mungkin pola gelombang di awan atas. Planet ini juga memiliki pusaran di atas kutub selatannya yang menyerupai badai. Saturnus memiliki cincin paling luas di tata surya. Cincin Saturnus sebagian besar terbuat dari bongkahan es dan sedikit debu karbon. Cincin ini membentang lebih dari 120.700 km dari planet ini, tetapi sangat tipis, hanya setebal sekitar 20 meter. Saturnus memiliki 150 satelit dan satelit yang lebih kecil. Satelit terbesar adalah Titan dan Rhea. Enceladus tampaknya memiliki lautan di bawah permukaannya yang beku. Titan adalah bulan dengan atmosfer kaya nitrogen yang kompleks dan padat. Planet yang ketujuh di tata surya kita adalah planet Uranus. Uranus adalah planet terbesar ketiga, dan Uranus merupakan planet ketujuh dalam urutan tata surya dan sebagian besar berupa gas. Perlu 84 tahun bumi untuk berotasi penuh. Sama seperti Saturnus, Uranus juga dikelilingi cincin-cincin, tetapi tipis. Uranus sangat sulit dilihat dengan mata telanjang. Kalaupun bisa dilihat menggunakan teleskop, maka yang terlihat hanya bulatan yang berwarna solid. Uranus sering disebut sebagai planet es. Planet Uranus memiliki kandungan helium dan hidrogen pada lapisan atasnya, serta mantel yang terbuat dari es yang membungkus besi dan batu yang terdapat di dalam intinya. Planet ini tidak dapat menyerap cahaya matahari, sehingga Uranus sering disebut sebagai planet es karena suhu terendahnya bisa mencapai minus 226 derajat Celcius. Jika dibandingkan dengan bumi, Uranus memiliki ukuran 63 kali lebih besar daripada bumi. Tentu saja, ini merupakan ukuran yang sangat besar. Uranus memiliki musim yang panjang dalam setahunnya. Uranus memiliki musim sama seperti planet lain termasuk bumi. Namun, di planet ini hanya terdapat dua musim saja, yaitu musim panas dan musim dingin. Durasi musim di Uranus sangat panjang. Musim panas di sana bisa mencapai 42 tahun. Ini dikarenakan jarak Uranus yang sangat jauh ke matahari. Uranus juga memiliki cincin. Tidak hanya Saturnus saja yang memiliki cincin, Uranus juga mempunyai cincin, hanya saja cincinnya tidak terlihat dengan jelas. Lebar cincin Uranus hanya beberapa kilometer saja dari planet Uranus dan tidak terlihat jelas. Uranus memiliki 27 bulan atau satelit alami. Para astronom telah mengonfirmasi keberadaan 27 satelit alam, tetapi sebagian besar bulan-bulan ini kecil dan tidak beraturan. Jika semua masanya digabung, masih lebih kecil dari Triton, yaitu bulan terbesar Neptunus.
Uranus mengorbit matahari pada sisinya. Semua planet di tata surya berputar pada porosnya dengan kemiringan yang mirip dengan matahari. Kalaupun ada kemiringan, perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Namun Uranus unik. Kemiringan aksial Uranus adalah 99 derajat. Dengan kata lain, planet ini berputar pada sisinya. Semua planet terlihat sedikit seperti gasing berputar saat mengelilingi matahari, tetapi Uranus lebih terlihat seperti bola yang menggelinding dalam kolam lingkar. Planet yang terakhir yaitu Neptunus. Neptunus adalah raksasa gas terbesar keempat. Neptunus termasuk ke dalam planet yang letaknya berada paling ujung di tata surya. Tidak hanya bumi, planet Neptunus juga memiliki julukan sebagai planet biru karena memiliki atmosfer yang terdiri dari helium serta hidrogen. Atmosfer yang berada di Neptunus juga terdiri atas metana, amonia, air, serta es. Kandungan metana ini juga membuat Neptunus menjadi planet dengan warna biru. Selain itu, susunan atmosfer serta lautan juga menutupi sekitar 70% permukaan planet ini. Planet Neptunus ini juga kerap disebut sebagai planet yang selalu menyebabkan masalah. Hal ini karena planet ini kerap dapat menarik salah satu satelit alami Triton agar dapat mendekat pada permukaan planet ini. Selain itu, hal ini sendiri diakibatkan karena Neptunus merupakan planet kedua yang mempunyai daya gravitasi yang kuat setelah Jupiter. Oleh karena itu, tak heran jika planet ini diberi julukan sebagai si planet pembuat masalah. Neptunus memiliki badai yang menakutkan. Voyager 2 juga menemukan fakta bahwa terdapat 2 dark spot atau titik biru gelap yang diketahui sebagai badai besar yang pernah terjadi di Neptunus. Salah satu dari badai ini sendiri memiliki ukuran sebesar bumi serta memiliki angin yang kencang dengan kecepatan 1340 km per detik. Selain itu, di planet Neptunus terdapat hujan berlian. Tak seperti di bumi, hujan yang terjadi di planet Neptunus merupakan hujan berlian. Material karbon yang melimpah di Neptunus secara langsung dan bertransisi menjadi hujan berlian. Ia punya beberapa cincin gelap yang tipis karena sangat jauh dari matahari. Ia sangat dingin, dan salah satu satelitnya yaitu Triton adalah objek paling dingin di tata surya. Neptunus mengelilingi matahari dengan durasi 165 tahun. Planet Neptunus memiliki usia yang lebih tua jika dibandingkan dengan bumi, yaitu berusia 1 miliar tahun lebih tua dari planet bumi. Bumi sendiri sebagai tempat tinggal dari umat manusia kemudian memiliki usia sekitar 4,5 miliar tahun. Sementara, pada planet Neptunus berusia sekitar 5,5 miliar tahun. Dengan kata lain, planet ini memiliki usia yang hampir sama dengan usia matahari. Sekian video tentang planet-planet di tata surya kita. Semoga bermanfaat.